Kalau A meluar dari mulut, oral, B, C dari luka. Sisir ya, ya, bekas orang. Ada luka, garuk-garuk. Kalau lihat tukang cukur ganti istilahnya, bagus. Tapi kalau bekas orang itu hati-hati. Kenapa kok tidak bisa sembuh? Karena obat-obat yang sekarang ada tidak bisa menembus inti dari hati di mana virus itu bercokol. Ya, halo, selamat datang semuanya Sobat Sentra di program podcast Sentra Stage. Kali ini bersama Sentra Medica Hospital Cisalak. Kali ini Sobat Sentra, saya sudah kedatangan narasumber ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang penyakit hepatitis dan juga penanganannya. Ya, untuk itu kita langsung saja menyapa ada Dr. Untung Sudomo, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Apa kabar Dr. Untung? Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa, Dok ya, sehat. Baik, Dok, ini kan kita baru ini ya hari hepatitis sedunia, Dok ya. Nah, makanya kita pengen memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hepatitis karena mungkin masih banyak masyarakat yang salah kaprah atau mungkin masih belum begitu paham ya, Dok, mengenai hepatitis. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan secara singkat saja, Dok. Sebenarnya hepatitis itu penyebab utamanya apa dan gejalanya bagaimana, Dokter? Baiklah, ya. Selamat siang para pemirsa. Hepatitis itu sebetulnya apa ya, dari kata hepar dan itis ya. Hepar itu bahasa Yunani, nama artinya hati. Liver, hati. Itis itu radang. Jadi kesimpulannya bahwa hepatitis itu radang dari hati. Sebabnya banyak. Ada yang virus yang banyak ya, virus, atau ada yang karena obat, atau ada karena autoimun. Nah, yang kita bahas terutama tema dari WHO tadi untuk Hari Hepatitis Dunia itu mengenai virus. Nah, kita tahu bahwa virus hepatitis itu ada A, B, C, D, E, ya, yang umum kita ketahui. Ini bukan urutannya A, B, C. Bukan ya. Itu penamaan. Urutan dari ketemunya. Dari ditemukannya jenis hepatitis tersebut. Apa karakteristik yang membedakan A, B, C dan seterusnya biar masyarakat tahu begitu, Dok? Iya. Biasanya kuning ya, kuning. Jadi sebetulnya begini. Hepatitis kalau setiap radang itu biasanya dengan demam. Ya. Kemudian ada rasa mual, lemas, nafsu makan, kuning, matanya kuning, mungkin urinnya seperti teh tua ya. Ini betul gejala yang bisa dilihat oleh kasat mata ya, Dok ya? Iya, orang awam akan melihat begitu. Nah, kalau begini hepatitis kita udah tahu sama, semuanya sama. Jadi ya semua gejalanya hampir sama, mirip, susah dibedakan. Yang membedakan pemeriksaan laboratorium. Laboratorium. Jadi di antara saya tadi katakan bahwa hepatitis itu ada A, B, C, D, E ya. Kalau A itu boleh dikatakan akan sembuh spontan ya, akan sembuh dan kebal, seumur hidup kebal dia. Jadi kena sakit sembuh kebal. Kadang-kadang nggak perlu diobatin. Cuman istirahat aja, Dok. Istirahat aja, makan yang baik, istirahat, nanti sembuh sendiri. Tapi bisa dicegah ya, ada vaksinnya. Kemudian kalau B, C, kalau D biasanya nempel dia di D, dia harus ada B baru nempel. Virusnya virus D ini virus nggak lengkap, jadi dia harus ada intangnya B, ya virus B, dia nempel di situ. Dan C, dua macam virus ini bisa menjadi kronik. Ya. Kronik artinya sembuh, tapi pasiennya juga nggak sembuh benar. Merasa sembuh ya, tapi sebetulnya tidak sembuh dia. Jadi kalau kronik itu pasiennya merasa
tidak merasa kalau dia sakit. Nah, khusus untuk B ini kalau kena virusnya itu masih kecil, ya masih di bawah 5 tahun, Ya. anak balita gitu, dia mungkin ya dia ada kemungkinan besar bahwa akan jadi kronik. Jadi dari 100 orang 5 orang sembuh spontan. Ya. Karena biasa sembuh spontan. 95 jadi kronik. Tanpa dia merasa sakit sampai besar. Ini yang bahaya. Ini yang hepatitis B ya, Dok? Yang tahu-tahu dari kanker liver. Kalau ada anak muda kanker liver, biasanya dia hepatitis B. Oke. Nah, kalau kenanya ketularannya itu dewasa, kebalikannya. Sebagian besar sembuh sendiri tanpa obat, sebagian kecil lagi jadi kronik. Oke. Nah, oleh karena itu pasien hepatitis B tidak langsung serta-merta ketemu obat itu bukan. Kita lihat dulu fase mana dia. Ada di fase mana. Dia fase virus, perkembangan virus di dalam badan kita, saat yang tepat untuk diobati. Apakah bisa sembuh? Tanda tanya ya. Jadi ya mungkin yang bisa kita katakan menekan virus sampai tidak kelihatan, ya dengan pemeriksaan yang ada sampai tidak kelihatan. Nah, kenapa kok saya bilang sembuh? Tanda kutip. Kalau stok obatnya kadang-kadang muncul lagi. Iya. Ya. Nah, ini jadi masalah. Nah, kalau nggak diobatin nanti tidak jadi sirosis, jadi kanker dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Hepatitis C. Nah, kalau C ini di Indonesia dibandingkan dengan hepatitis B itu lebih sedikit. Oh, lebih sedikit. Ini kalau menurut saya kutip dari survei 2023, 66,7 juta penduduk Indonesia tahun 2023 ya hepatitis B, menderita hepatitis B. Sedangkan hepatitis C 2,5 juta. Lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Dua-duanya ini menularnya katanya. Menular dari mana? Menular dari luka. Kalau A menular dari mulut, oral. B, C dari luka. Nah, luka dari luka mana? Bagaimana? Iya. Ya, begini. Dulu ya sebelum masih ramai-ramainya HIV itu, ya, orang-orang yang berisiko untuk tertular hepatitis B itu dan lingkungan kita ya, pekerja kesehatan, pengambil darah, perawat, petugas lewat, dialisa, ya pokoknya yang urusannya dengan darah itu besar kemungkinan ketularan, kemungkinan ketularannya besar. Kemudian waktu kita belum tahu juga alat-alat suntik yang tidak steril dengan baik itu. Gunting kuku orang yang karena virusnya itu bisa tahan di luar 1 minggu. Oke. Kemudian apa ya contohnya sisir ya, bekas orang ada luka garuk-garuk ya, alat cukuran mungkin Dok, alat cukur, barbershop betul ya. Alat cukur ya. Jadi kalau ke barbershop lebih baik yang kalau lihat tukang cukur ganti istilahnya bagus. Tapi kalau bekas orang apalagi yang zaman itu hati-hati. Nah, saya juga sama. Saya juga melalui luka. Nah, kalau pengobatannya sekarang, kalau C sudah ada obat yang membuat hilang virusnya, ya. Hilang, artinya nggak terdeteksi dan seterusnya begitu. Jarang yang muncul lagi. Ada obatnya. Tapi kalau B tidak, belum ditemukan, ya. Bisa, yaitu tadi hanya menekan jumlah virus sampai tidak kelihatan. Cuma saya kemarin ini ada berita bahwa ada namanya hepatitis ya digabung sama
pegylated interferon yang disuntikan itu katanya ya. Ini masih tahap 3 riset percobaan bisa menghilangkan virus hepatitis B. Kalau kembali ke hepatitis B ya, kenapa kok tidak bisa sembuh? Karena obat-obat yang sekarang ada tidak bisa menembus inti dari hati di mana virus itu bercokor. Iya. Gitu. Yang dihilangkan tuh yang di luar inti dari virus, nukleus dari sel hati. Kalau virus hepatitis C kan bukan virus DNA. Kalau B kan DNA. Ya. C RNA. RNA. Jadi saya hilang. Jadi kalau C dengan pengobatan yang tepat akan sembuh. Oke. Iya. Dibandingkan B, C masih bisa berpeluang. Bisa sembuh. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Pencegahan. Ya. Jadi apapun penyakitnya sebaiknya pencegahan lebih baik Daripada mengobati. daripada. Nah kita mulai dari A. A itu terutama kebersihan, higienis. Iya, higienis. Ya karena dia melalui mulut, fekal oral. Jadi hati-hati kebersihan tangan, kebersihan alat makan, kebersihan alat minum, ya kemudian masakannya, ya karena dulu dekat sini ini di sentra medika pada ada wabah ya SMP apa itu. Iya, yang Kena ya, kuning semuanya. kuning semua. Hepatitis A, ya. Tapi gurunya tidak. Oh, herannya gurunya malah enggak. Gurunya tidak. Diselidiki kenapa? Rupanya anak-anaknya Jajan. ada di kantin. Oh, Di kantin itu kemarin. Gurunya nggak pernah jajan kan guru. Jadi anehnya satu sekolah ini muridnya kena, gurunya nggak kena. Karena gurunya nggak pernah jajan. Muridnya yang jajan. Jadi kalau kita mencegah kebersihan ya dengan melakukan kebersihan higienis perorangan bisa dicegah 100%. Kemudian juga sudah ada vaksin, ya vaksin hepatitis A. Nah kalau B ada vaksinnya. Ada juga dok. Ada vaksin ya. Malah sekarang ada gabungan antara vaksin hepatitis A dan B digabung. Okay. Jadi lebih praktis itu. Kalau C belum ada vaksin. Belum ada vaksin. Ada yang bilang begini dokter, kalau sudah terkena hepatitis, katanya udah nggak boleh terlalu capek, nggak boleh kerja berat, nggak boleh angkat-angkat berat gitu loh. Apakah memang harus sepenuhnya dia bed rest dok? Ya kalau tahu biasanya tadi kan bilang kalau orang hepatitis B kronik atau hepatitis C ya karena kan dia sakit tapi kan nggak berasa. Ya dia nggak iya harus aja hepatitis C langsung lemes dia. Begitu. Ya jadi ya, memang betul ya kalau udah ada ya, nggak usah dilarang, dia udah lemes sendiri, lemes. Langsung makan dan sebagainya. Ya, jadi memang mudah juga. Terus makannya dok apa larangannya gitu kan? Pantangannya. Ya. Kalau hepatitis A itu kan dulu ya harus manis-manis, ya, sirup ya sebetulnya saya pernah baca bahwa itu sebetulnya untuk orang Eropa itu kalau dingin ya kan dia nafsu makan dia. Iya. Ya dia minum manis itu untuk supaya menggugah selera makan. Iya. Bukan selera makan, kalori yang masuk kalorinya. Tapi sebetulnya bukan begitu. Jadi intinya makan aja apa yang bersih, yang segar, yang bukan olah, yang mungkin tidak terlalu tinggi lemaknya ya, minyaknya gitu. Jadi itu tidak ada masalah sebetulnya. Ya kecuali kalau udah lanjut mungkin ada pantangan-pantangan tertentu ya, terutama BC ya, kalau udah sirosis segala macam mungkin ada pembatasan tertentu. Tapi intinya makanan tidak begitu signifikan. Ya, tidak perlu dibatasi macam-macam. Apalagi kalau udah nggak nafsu makan, nggak bisa dibatasi aja, udah nggak nafsu makan nggak boleh makan. Gitu ya. Apalagi yang perlu dikasih. Nah dok, kalau yang D dan E tadi kan ABC sudah nih dok. Nah bagaimana dengan E dan E?
sama melalui mulut. Mirip A. Mirip A. Iya, sama. Kalau D harus ada B. Oke. Harus ada B. Jadi pasien yang hepatitis B ada hepatitis D-nya biasanya lebih berat. Kok kita jarang hitung pemeriksaannya. Ya, dan relatif kalau di Indonesia D mungkin sedikit jarang ya dibandingkan dengan orang-orang yang di waktu itu ketemunya kan di Timur Tengah, bukan di Timur Tengah, di Mediterranean. Mediterania. Ya, itu ada virus nggak lengkap nempel di D, di B. Kalau di ini relatif jarang. Biasanya kalau ada kombinasi B dengan D itu lebih berat. Pasiennya lebih berat. Klinisnya ya. Klinisnya ya. Nah kalau E itu sama dengan A, sama wali untuk. Dan bisa sembuh sendiri seperti A. Sembuh sendiri. Oh ya, gitu. Jadi ya perlu kebersihan, tapi sebetulnya tidak seberbahaya B sama C. Jadi fokus pada B sama C. Nah ini kan dokter tadi bilang bahwa ada yang datang memang tanpa gejala ya dok? Ya, hepatitis. Nah apa mungkin dok gejala yang sering diabaikan? Masyarakat nggak tahu nih, wah jangan-jangan saya sudah hepatitis. Ada nggak sih dok gejala-gejala yang suka abai sama masyarakat ini? Pasien yang kebanyakan berobat ya ke klinik kami itu sebagai gastroenterolog hepatologi itu keluarnya asam lambung. Wah, ya lalu dia asam lambung begini. Ya saya sebagai dokter ya harus diperiksa aja semuanya ya. Kamu bilang asam lambung tapi mungkin ada hal yang lain ya. Hepatitis itu kan mirip hepatitis dengan asam lambung, keluarnya nggak enak, baik gitu. Asam lambung. Nah, itu kita harus waspada. Jadi harus apapun harus kita periksa fungsi hatinya dan sebagainya. Jadi agak susah. Kalau dibilang eksklusif ini hepatitis agak susah. Karena misalnya sekarang begini, obat yang paling banyak itu obat-obat TB ya, obat TB. Itu bisa bikin matanya kuning, mual dan sebagainya. Karena obat itu biasanya tadi kita ubah obat yang mengurangi hepatotoksik, jadi yang membuat keracunan hati yang minimal. Gitu. Paru-parunya harus diobati TBC. Lalu kalau autoimun lebih susah lagi. Autoimun ya semuanya virusnya negatif, nggak ada ketemu apa, tapi kuning. Ya itu pembuktiannya dengan pemeriksaan serologi, mungkin biopsi dan sebagainya. Tes alergi juga ya dok, imunologi juga. Ya imunologi itu ya, imunologi ya, betul. Ya. Nah dok, kalau misalkan ini saya ambil analogi kalau kanker payudara kan tindakan pencegahannya lewat periksa payudara sendiri. Nah kalau hepatitis dok, ada nggak sih hal-hal tertentu yang bisa kita lakukan sebagai pencegahan? Gitu? Ya. Ini kalau A tadi udah tahu ya, A kebersihan. Ya, kalau B ini kadang-kadang suka salah paham, ini diturunkan karena bayi dari kecil dari ibunya keturunan nih, bukan begitu sebetulnya. Ketularan bukan keturunan. Ya, ketularan. Oke. Jadi untuk mencegah memutus rantai penularan, jadi pada ibu-ibu yang hamil itu diperiksa screening. Ada virus B enggak? HBsAg-nya positif tidak? Kalau positif harus kasih tahu nanti antenatalnya ya. Jadi pra melahirkan itu kontrol yang baik. Nanti sudah disiapkan perhitungan, dia lahir bulan ini kira-kira. Dokter anak udah menyiapkan itu vaksin hepatitis B plus serum. Ya, serum. Si ibunya juga diperiksa. Kalau kandungan virusnya tinggi, dia harus mulai minum obat. Obat ya, untuk mencegah menurunkan jumlah virus supaya nanti risiko waktu dia melahirkan, waktu potong pusar, nggak menularkan ke bayinya. Ya. Jadi bayinya selama di kandungan ketularan enggak. Selama dia di dalam kandungan ibu, virus nggak bisa masuk. Ada barier di plasenta. Ada barier. Iya, nggak bisa masuk dia. Tapi begitu potong suser, bisa masuk dia.
Itu dari situ. Oleh karena itu begitu petang pusar hari 24 jam setelah melahirkan dokter anak udah siap dengan vaksin dan serum. Serum untuk melindungi dia 3 bulan karena dia umurnya cuma 3 bulan kekuatan serumnya. Setelah itu vaksin mulai bekerja dia. Setelah bayi 3 bulan dok. 3 bulan ya kan nanti 3 bulan diulang aja ya diulang vaksin aja. Vaksin aja. Terus nanti 6. Oke. Nah dok, bagaimana misalkan kalau ada seorang ibu menyusui dia terlambat dok, ketahuannya bahwa ternyata dia ada hepatitis, dia sudah terlanjur menyusui anaknya. Nah apakah itu harus di stop? Mestinya enggak. Dia tidak. Teoritis sepertinya bisa melanjutkan, tapi ternyata tidak. Jadi dianjurkan tetap ASI diberikan. ASI diberikan. Jadi dianjurkan juga untuk pasangan yang mau menikah, sebaiknya diperiksa. Betul. Karena dia akan punya keturunan. Nah, suaminya, istrinya. Nah, kalau calon istrinya itu positif pada hepatitis B, suaminya gimana nih? Apa putus dari kawin? Dilanjut? Mungkin diobatin dong, sekalian kan udah cinta dong. Vaksin dong. Harus vaksin. Kalau suaminya belum kebal, ya kalau udah kebal memang masalah deh. Tapi kalau kebalnya dari mana? Dari anti HBS. Anti HBS ya. Antibodi terhadap hepatitis B. Anti HBS. Anti hepatitis B. Nah, kalau udah positif, ya sudah aman. Dia nggak akan kena. Tapi kalau belum ya vaksin dong. Vaksin. Nanti nggak jadi menikah. Kasihan loh ya. Kasihan. Ya vaksin dulu, begitu kebal, begitu udah selesai, nah aman. Istrinya tetap berubah, suaminya nggak akan kena, bayinya nanti yang akan lahir dicegah dari kuliah. Oke. Gitu, memutus rantai. Begitu. Kalau saya ya belum ada. Pokoknya saya periksa aja lah, siap-siap gitu. Tapi sih jarang sih ya kalau periksa teoritis sih bisa. Tapi saya belum menemukan literatur bahwa dia melalui itu juga seperti B. Ya. Karena saya jarang kan di Indonesia cuma berapa aja 2,5 juta. Sedikit. 2023. Terakhir dokter, apa yang bisa dokter pesankan kepada masyarakat yang mungkin masih berpikir hepatitis ini nggak bisa sembuh atau takut berobat? Apa dok pesan-pesan masyarakat? Satu untuk lingkungannya. Jadi lingkungannya jangan mau mengeluarkan ketularan lah ya. Bukan begitu. Kan udah tahu ketularannya itu kan kita peluk orang hepatitis B nggak apa-apa ya dok. Kalau ciuman ya kalau ada sariawan mungkin ya, tapi kalau nggak apa. Iya, kalau cuma sekedar alat makan salaman nggak masalah. Bisa sih. Kalau udah tahu asal bersih kita kan nggak cuci tangan yang ini. Itu satu untuk orang-orang di lingkungan. Terus untuk pasiennya ya harus sadar diri. Ya. Higiene. Kalau kebersihan diri, kebersihan makan, kebersihan alat makan dan sebagainya. Pola hidup sehat dan sebagainya. Kalau B tadi udah tahu, ya penularannya dari luka. Jadi kalau di satu keluarga ada yang salah satu ada menderita hepatitis B, wah ini harus sendiri tidak usah begitu. Nanti dia merasa ini bisa virusnya bisa gitu. Ya dia lebih pasien bukan begitu. Kita tahu aja bahwa dia tidak melalui mulut. Hepatitis B tidak melalui mulut. Kalau lewat mulut dia mati dia. Ya virusnya. Jadi ya nggak usah terlalu berlebihan begitu. Kita sendiri aja vaksinasi dan sebagainya ke anggota keluarga yang sekitarnya yang belum kebal. Kalau saya sama aja. Nah untuk masyarakat, terutama karena tujuannya memutus rantai penularan, ya ibu-ibu itu tadi screening waktu mau menikah, kemudian antenatal care yang baik, ya ikuti petunjuk dari dokternya, jangan seenak sendiri gitu ya, Kemudian mungkin para bidan ya harus di-upgrade dia punya pengetahuan. Sekarang masalahnya kan begini loh, accessibility. Orang yang di pelosok bisa nggak dia periksa?
Itu kan tantangan buat kita. Tantangan. Ya. Gitu. Bisa periksa nggak saya kena hepatitis B ini? Nggak, belum. Susah itu. Bisa dapat saya obatnya. Bisa dapat saya vaksinnya. Ini orang yang di pelosok ya, ini orang pamit di kepala doang. Ya. Itu dunia. Ini tantangan sendiri. Baik. Jadi kembali lagi 2030. Mudah-mudahan. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya dok ya. Betul. Baik. Ya kan 5 tahun lagi nih. Ya masih ada waktu ya dok. Masih ada waktu. Buru nggak? Baik dokter Untung. Terima kasih untuk informasinya sangat menginspirasi ya dok. Mudah-mudahan nanti masyarakat juga akan semakin sadar untuk memeriksakan kesehatannya, peduli terhadap kesehatan ya dok ya. Dan tadi mudah-mudahan tercapai 2030. Oke, baik. Terima kasih Dr. Untung. Dan Sobat Sentra, demikian obrolan kami mengenai hepatitis bersama Dr. Untung Sudomo, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa. Selamat siang.